Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat, penuh sukacita, selalu bersyukur dalam Tuhan. Pagi-pagi makan kuaci, jangan dimakan dengan kulitnya. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat semua. Saya Katerina Utami akan bersama Anda dalam oase rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa, pekan biasa kedua. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Walterus Teguh Santosa SY. Salam jumpa Romo Teguh, apa kabar Romo? Sukacita, bagaimana Utami? Kabar baik, sukacita juga Romo. Ya, Ya, semoga sahabat oase rohani Katolik yang terkasih juga selalu bersukacita bersama kita ya Romo. ya, kita semua berharap selalu sehat, selamat. Ya, terima kasih Romo Teguh atas kesediaannya mengisi acara oase rohani Katolik. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita mulai acara ini dengan doa. Silakan Romo Teguh. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang kami terima, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan sabda-Mu sebagai tuntunan hidup kami. Pada hari ini kami ingin bersama-sama belajar memahami dan juga menyadari bahwa Putramu Yesus Kristus sebagai Imam Agung yang membawa kami kepadamu untuk penebusan hidup kami. Maka kami mohon bimbingan-Mu, berkat-Mu, dan juga tuntunan Roh Kudus-Mu dalam permenungan kami, agar kami semakin berkenan kepadamu dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 5 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan korban pelunas dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung yang dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri dengan menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang bersabda kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau di bagian lain dalam kitab suci ia bersabda, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek.
Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Refren. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Refren. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu, sejak fajar masa mudamu. Refren. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Refren. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Haleluya. Haleluya. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya, yang baru mencapik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam sesi permenungan, sesi yang pertama. Mari segera kita mulai saja renungan ini, Romo Teguh. Ya. Romo, dalam sesi yang pertama ini, Romo, dari surat Ibrani ini, Romo. Apa sih yang ingin disampaikan, Romo, dari suratnya kepada orang Ibrani ini, Romo? Ya, kita mulai dari pemahaman mengenai surat Ibrani. Ada yang berpendapat bahwa surat Ibrani itu agaknya ditulis Paulus, tetapi kalau menilik dari kalimatnya, kata-kata yang digunakan itu hampir pasti bukan ditulis oleh Paulus, karena biasanya Paulus menggunakan kata-kata kunci seperti Kristus Yesus, dalam Kristus, tetapi dalam surat Ibrani kata-kata kunci itu tidak didapatkan, tidak ada. Kemudian juga Paulus sering menyejajarkan diri dengan para rasul, sementara penulis surat Ibrani mengatakan bahwa dia hanya sekedar menerima pewartaan oleh mereka yang mendengarnya. Tetapi satu yang jelas dari surat Ibrani ini bahwa surat ini ditujukan kepada satu kelompok yang terdiri dari orang-orang Ibrani. Dan karena ditujukan kepada orang-orang Ibrani, maka orang Ibrani pasti mengenal Perjanjian Lama, maka
cara penulisan surat Ibrani itu seringkali membandingkan, mengutip dari kitab Perjanjian Lama untuk kemudian menuntun dan menunjukkan keunggulan dari Perjanjian Baru, atau kemudian membaca Perjanjian Lama dengan cara tafsir yang baru sesuai dengan Perjanjian Baru. Nah, maksud dari surat ini ditujukan supaya orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang Kristen Ibrani itu bertahan dalam iman dan yang kukuh teguh itu dalam iman Kristen gitu ya, tidak kembali lagi, tidak merindu lagi pada iman yang lama, iman Yahudi. Nah, ada beberapa tema, tetapi kita bersama-sama pada hari ini diajak untuk merenungkan satu tema, yaitu mengenai imam besar. Tema imam besar yang kemudian dibahas di dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, kita simak dari bacaan yang pertama. Nah, orang-orang Yahudi yang dituju itu agaknya sedang mengalami kesulitan menghayati imannya yang baru sebagai pengikut Kristus. Meskipun mereka semangat mengikuti Kristus, tetapi mereka dalam perjalanan waktu mengalami pergumulan atau bahkan barangkali mengalami kekecewaan ketika mendapati sebagai kelompok Kristen, tetapi mereka mengenang bagaimana cara peribadatan Yudaisme itu yang meriah, yang diselenggarakan di Bait Suci di Yerusalem. Dan itu membawa kepada mereka rasa galau, bagaimana mereka itu seperti kehilangan kemeriahan di dalam tata peribadatan. Ini yang dialami salah satunya, salah satu yang lain atau hal-hal yang lain bisa dibayangkan mengenai mereka sebagai kelompok baru itu seringkali mengalami aneka macam kesulitan, dipersekusi dan seterusnya. Itu sebagai tantangan-tantangan yang dialami oleh jemaat dari kelompok Ibrani ini. Dalam surat tadi kurang lebih bahasa dari si penulis Ibrani itu memberikan nasihat, kurang lebih itu perdalamlah imanmu. Mengapa kamu cemas tentang apa yang kamu alami? Bukankah kita punya iman, dan bahkan kita punya imam besar yang kemudian mengantar dalam refleksi yang diajak oleh penulis surat Ibrani. Kita memiliki imam besar yang kemudian lebih unggul daripada imam-imam besar yang mengantar kepada Tuhan di dalam Bait Suci, karena mereka orang-orang berdosa, sementara imam besar kita Kristus itu dia mempersembahkan diri, mempersembahkan untuk penebusan dosa kita itu dengan kesucian dirinya. Kristus sebagai imam besar itu kan memimpin kita semua mempersembahkan di bait Allah, di hadapan Allah itu dengan kesucian dirinya. Sementara imam besar itu mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan, di gereja itu dengan membawa juga dosa-dosanya. Nah, dengan nada mengajar mereka mengutip, penulis surat Ibrani ini mengutip dari Mazmur 2 maupun juga Mazmur 110 yang tadi dalam bacaan Mazmur kita dengar kutipannya. Seperti tadi dalam Mazmur yang baru saja kita simak bersama kan mengenai engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Melkisedek itu kan dikutip dari Mazmur 10.
itu sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh si penulis surat Ibrani untuk meneguhkan iman umat Kristen Ibrani ini. Dengan menunjuk pada peristiwa hari pendamaian yang tentu dan pasti dikenal oleh para pendengar dari kalangan Ibrani tentang hari raya itu, hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian itu adalah hari penebusan dosa, di mana seluruh umat Israel merendahkan diri di hadapan Allah untuk supaya didamaikan di hadapan Allah. Mereka datang dengan hati yang hancur dan remuk redam, menjalani hidup dengan puasa, dan kemudian ada imam agung yang kemudian mengantar mereka itu masuk di kenisah, di bait suci untuk mendamaikan seluruh umat itu supaya diampuni dosa-dosanya. Itu yang dikutip atau ingin ditunjukkan oleh si penulis surat Ibrani mengenai hari pendamaian di mana imam masuk di kenisah untuk mendamaikan seluruh umat supaya diampuni dosa-dosanya di hadapan Allah. Nah, Romo, ini nampaknya dari di hari raya pendamaian ini yang masuk ke dalam kenisah ini hanya imam besar ini ya, Romo? Ya, hanya imam besar. Imam besar dalam perjanjian lama kan sesuai dengan yang ditulis dalam perjanjian lama itu imam besar untuk kemudian mewakili seluruh umat supaya seluruh umat itu diampuni dosa-dosanya begitu. Tetapi imam besar itu mewakili seluruh umat Israel supaya seluruhnya itu diampuni dosa-dosanya. Nah, dari potret mengenai hari pendamaian ini kan kemudian si penulis surat Ibrani kemudian mengarahkan pandang kepada imam besar yang adalah Kristus, yang kemudian Kristus sungguh-sungguh membawa kita semua itu pantas di hadapan Allah, karena Kristus itulah sang imam besar yang kemudian masuk ke tempat kudus itu dengan bukan hanya darah korban tetapi darahnya sendiri, yaitu pengorbanan hidupnya. Di hari pendamaian itu kan tadi itu pengampunan dosa, kemudian dengan cara imam besar masuk ke kenisah, kemudian memercikkan darah kurban dari ditentukan dalam perjanjian lama itu dalam rupa dua lembu atau domba, satu untuk penebusan dosa, satu untuk pengorbanan tadi, untuk korban, darah korban, dan kemudian darahnya itu dipercikan di kenisah. Itu kalau di pendamaian perjanjian lama itu dengan darah korban tadi, binatang korban tadi itu, entah lembu, entah domba, kemudian dipercikan di kenisah. Tetapi kalau dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, si penulis kitab Ibrani kemudian mengarahkan mengenai imam besar, di mana imam besar ini, Kristus, itu membawa kita semua ke hadirat Allah untuk memohonkan pengampunan atas segala dosa melalui darahnya sendiri. Darahnya sendiri, bukan darah korban, tetapi darahnya sendiri. Ini yang kemudian membawa ke kedalaman. Semoga kita semua dari umat Ibrani itu diajak untuk menyadari bahwa kita semua itu mendapatkan jaminan yang lebih pasti. Pertama, karena imam besarnya bukan imam besar yang menanggung dosanya sendiri, tetapi imam besar yang suci. Yang kedua,
pengampunan dosa itu dengan menumpahkan bukan hanya darah binatang kurban, tetapi dengan darahnya sendiri. Itu yang ingin ditegaskan oleh penulis surat Ibrani ini dengan cara membimbing demikian orang diajak untuk menjadi teguh di dalam memeluk iman Kristen ini, karena kita lebih jaminannya itu lebih pasti begitu ya. Dan dengan cara demikian maka seluruh umat diajarkan atau diarahkan, diajak untuk melangkah menuju ke tanah terjanji dalam iman dan harapan yang baru begitu. Terima kasih Romo Teguh. Sangat menarik sekali tadi yang dikatakan Romo Teguh ya, bahwa kita itu memiliki imam agung untuk selama-lamanya ya Romo. Imam untuk segala zaman nih Romo ternyata ya, bukan hanya di zaman 2000 tahun yang lalu atau di perjanjian lama ya Romo, tapi ini kelahiran Yesus itu adalah imam untuk semua zaman, dari zaman sekarang apapun sampai pun nanti ya Romo Teguh ya. Jadi kalau juga ditebus bukan hanya menanggung dosa-dosa sendiri, tapi ini untuk menebus dosa-dosa kita ya Romo. Ya. Jadi kalau dalam perjanjian lama imam itu kan bertugasnya kan bergilir itu ya. Seperti kita mendapati juga itu ada, misalnya dalam perjanjian baru ada kisah Zakaria memimpin sebagai bertugas sebagai imam yang kemudian masuk ke gereja sampai dia mendapatkan penampakan malaikat sampai akhirnya dia bisu, itu kan juga menjalankan tugas sebagai imam, bergilir sesuai dengan tugas yang ditetapkan begitu. Kalau Kristus itu imam sekali untuk selama-lamanya, bahkan kemudian melintasi waktu, tidak hanya sekedar menjalankan tugas, tapi melintasi waktu selama-lamanya tadi itu. Seperti yang dinubuatkan di dalam Mazmur tadi, imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek gitu. Ya. Dan juga tadi di akhir ayat ini dikatakan bahwa ia dipanggil menjadi imam agung oleh Allah ya Romo. Jadi ini adalah imam agung ya, bukan hanya imam yang biasa di perjanjian lama ya Romo. Iya, bukan hanya imam yang bertugas karena ditetapkan untuk bertugas, tapi imam yang memilih adalah Allah sendiri. Dan ini adalah sesuatu iman bagi kita yang luar biasa ya Romo, bahwa kita mempunyai imam agung, dan dikatakan di sini bahwa ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, Romo. Iya, betul. Karena kan tadi itu kan dalam hari raya pendamaian itu kan sebetulnya juga seluruh umat itu diajak untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Tetapi toh tidak sedikit juga yang kemudian menjalani hidup itu, nanti kita akan memperdalam di bagian Injil itu, bahwa menjalani puasa pun itu bukan untuk merendahkan diri, tapi untuk bermegah. Gitu. Nah, dengan hal-hal yang manusiawi ini, kemudian dari sisi manusiawi sebetulnya kita tidak ada yang pantas di hadapan Allah. Tetapi karena yang menjamin adalah Yesus, yang kemudian dia selain juga sebagai imam tapi anak domba Allah, maka darah korban Kristus itulah yang kemudian membuat kita itu layak dan pantas di hadapan Allah, kemudian didamaikan di hadapan Allah begitu. Ya, terima kasih Romo Teguh, sangat seru sekali perbincangan kita. Sayangnya kita sudah ada di penghujung acara di sesi yang pertama, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami dalam Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Walterus Teguh Santosa SY, dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman,
Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon kami 0881-051-33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Teguh, sesi kedua ini Romo, tadi kita berbicara mengenai Imam Agung ya Romo. Sesi yang kedua ini Romo ingin membahas sesuatu dari bacaan Injil ini dari Markus nih Romo. Iya. Tentang berpuasa ya Romo. Ya, bacaan Injil itu sebenarnya pendalaman dari bacaan yang pertama tadi itu. Bacaan pertama itu kan tentang hari pendamaian tadi. Hari pendamaian di mana Imam Agung mendamaikan umat Israel di hadapan Allah. Dalam hari pendamaian itu ada praktek di mana seluruh umat berpuasa. Sebetulnya kewajiban umat Ibrani, umat Israel berpuasa itu hanya 1 kali setahun, yaitu pada hari pendamaian itu, untuk merendahkan diri di hadapan Allah dengan puasa, dengan hati yang hancur, dengan seluruh diri melalui puasa itu merendahkan diri. Tetapi kita mendapati di dalam Injil bagaimana praktek itu dijalani. Nah, pertanyaan dari Farisi kepada Yesus ketika mendapati murid-murid Yesus itu makan ketika Yesus dan murid-muridnya diundang makan di rumah Lewi. Lewi itu kan pemungut cukai yang mengikuti Yesus, dan kemudian sebagai tanda sukacita Lewi kemudian mengundang Yesus dan murid-muridnya di rumahnya. Nah, ketika di rumah Lewi itu murid-murid makan kenyang, saya kira juga Yesus juga makan juga, tetapi Farisi tadi tidak menyatakan, pertanyaannya tidak mengatakan mengapa kamu makan, tetapi mengapa murid-muridmu itu tidak berpuasa, sementara murid-murid Yohanes dan juga murid-murid Farisi berpuasa. Kalau kita mengingat mengenai sedikit kisah tentang Yohanes, dia yang di padang gurun makannya belalang, madu hutan, itu maka kita pasti menduga juga bagaimana ajarannya, yaitu lebih banyak asketisme ya, antaranya adalah berpuasa. Juga dalam tradisi Farisi itu ada penambahan kebiasaan-kebiasaan mengenai puasa. Kalau tadi yang diwajibkan adalah puasa pada hari pendamaian untuk penebusan dosaku, tetapi Farisi menambahi dengan praktek berpuasa di luar itu. Misalnya adalah puasa Senin Kamis. Itu di antara Farisi dijalankan puasa praktek Senin Kamis. Berpuasa Senin Kamis. Nah, agaknya itu Yesus ketika diundang itu pada hari di mana Farisi itu sedang berpuasa, bisa hari Senin atau hari Kamis, Farisi sedang berpuasa, tetapi murid-murid Yesus itu makan. Maka pertanyaan itu disampaikan kepada Yesus, mengapa kok murid-muridmu berpuasa sementara kami, mengapa murid-muridmu kok makan sementara kami sedang berpuasa. Berpuasa bukan hari pendamaian, tetapi berpuasa di hari tambahan sesuai dengan tradisi khusus orang-orang Farisi tadi, hari Senin Kamis. Ini artinya penambahan apa? Puasa mereka ya Romo ya? Iya, menambahkan. Sama, mungkin di antara kita banyak yang beberapa yang puasa Senin Kamis juga nih Romo. Iya, betul. Jadi kemudian kita bisa melihat mengenai bagaimana dimensi spiritualnya, dimensi kerohaniannya. Puasa di hari pendamaian yang bertujuan untuk merendahkan diri di hadapan Allah, untuk
penghapusan dosa-dosa, penebusan dosa-dosa, supaya dosa-dosaku diampuni, tetapi kemudian dalam praktek Farisi, puasa tambahan Senin dan Kamis bukan untuk merendahkan diri, tetapi malahan untuk bermegah ya. Ini aku sedang berpuasa, kamu kok tidak, kan begitu. Itu kan sebagai sebuah hal yang justru menjadi praktek kesombongan dan kebanggaan diri, kemudian praktek itu merendahkan yang lain yang tidak berpuasa itu sebagai suatu yang lebih rendah daripada dia yang sedang berpuasa. Padahal kan ini hanya tambahan, dan juga sebetulnya kan puasa kan untuk merendahkan diri, bukan untuk malahan menyombongkan diri, kan begitu. Oleh karena itu, dalam pandangan Farisi tadi, kemudian apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus itu menjadi pertanyaan kritis bagi praktek yang dijalankan oleh murid-murid Yesus, mengapa tidak berpuasa. Dalam penulisan Injil ini merupakan refleksi dari bagaimana umat perdana ini menjalani hidup ya, sejak ketika Yesus masih bersama sampai juga ketika Yesus sudah naik ke surga. Itu praktek yang dijalankan Yesus berkaitan dengan puasa. Yesus itu membawa dalam hidup kita itu sukacita ya. Berbeda dengan perjanjian lama yang dialami oleh Farisi maupun juga oleh Yohanes yang mereka masih menantikan kedatangan Mesias. Jadi mereka murid-murid Yohanes atau Yohanes mengajarkan, dan juga Farisi mereka kan masih menghidupi perjanjian lama dengan menanti-nantikan kedatangan Mesias. Sementara Yesus sendiri kan adalah Sang Mesias. Maka dalam konteks umat Kristen perdana dan juga bersama ketika Yesus masih ada bersama mereka, itu mereka bersukacita. Suasana yang berkembang di dalam hidup mereka itu sukacita karena Sang Mesias itu ada bersama kita. Maka hidup yang dijalani adalah sukacita. Selain itu, dalam praktek mengenai hidup umat Kristen itu bukan praktek asketis. Konsekuensi dari yang pertama tadi, dari pemahaman bahwa Sang Mesias itu sedang bersama-sama kita, maka praktek yang dijalani adalah sukacita dan ingin bersama-sama, bukan dalam konteks asketisme, tetapi dalam konteks ini perjamuannya, ke komunitasnya yang lebih diutamakan adalah hidup komunitasnya, hidup bersama di dalam meja perjamuan itu, yang kemudian kan kita lanjutkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, tepatnya orang Katolik, kan kita selalu merayakan misa perjamuan itu kan sebagai praktek hidup kita, bukan pertama-tama kita diajak untuk berpuasa. Kita diajak untuk hidup di dalam perjamuan dan kemudian di dalam sukacita. Itulah yang ingin dikembangkan di dalam cara menghayati umat Kristen perdana. Ya, baik Romo. Dalam Injil ini Romo dikatakan di sana, dapatkah, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Nah, ini pengertiannya seperti apa nih Romo? Ya, Yesus memberikan analogi
sebuah pesta perkawinan di mana ketika ada pesta, ketika sahabat mempelai, ketika mempelai itu ada bersama mereka, ya kemudian saatnya sukacita, bukan saatnya untuk berpuasa kan. Saatnya pesta kan adalah saat untuk makan, ya, bukan untuk berpuasa. Itu untuk menggambarkan, memberikan pengantar mengenai bagaimana membangun, kita bersama-sama membangun suasananya. Ketika kita sudah menerima Sang Mesias, sudah menerima Kristus, maka kita hidup dalam sukacita, bukan lagi dalam suasana asketis gitu ya, tetapi hidup dalam sukacita. Itu yang dimaksudkan, memberikan gambaran untuk membawa pemahaman supaya dalam pembicaraan pertanyaan dengan Farisi itu sebetulnya Yesus tidak terjebak dalam perangkap pertanyaan Farisi, tapi kemudian membawa keluar dengan perumpamaan tadi itu, dengan orang ketika dalam sukacita, ya saatnya bukan berpuasa, tetapi saatnya kita berpesta kan begitu, dalam sukacita, untuk menunjukkan sukacita begitu. Iya, Romo. Romo di sana juga dikatakan ayatnya, tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Nah, ini menggambarkan apa nih, Romo? Itu mengenai tradisi yang dibawa oleh Yesus, tradisi kebaruan, tradisi sukacita tadi itu. Tradisi hidup dalam sukacita, bukan tradisi hidup dalam ritual keagamaan yang mengekang, mengikat, membelenggu dengan tambahan-tambahan seperti yang dilakukan, dipraktekkan oleh orang-orang Farisi. Seperti tadi itu, kewajiban hanya 1 tahun sekali berpuasa pada hari pendamaian, tapi orang-orang Farisi gemar menambahi dengan ritual-ritual yang lain, puasa yang lain, bahkan itu ujungnya untuk bermegah. Sementara Yesus mengajak kita semua untuk, ya, supaya kita bersama-sama menghidupi cara yang baru. Kita sebagai orang Kristiani, kemudian dalam konteks baik itu konteks tadi itu bacaan pertama dari surat Ibrani, maupun juga dalam konteks kita menghidupi dalam spiritualitas baru, spiritualitas yang dibawa oleh Yesus, spiritualitas, kalau saya menamai spiritualitas sukacita gitu ya. Ya, Romo. Romo, sebelum kita menutup cara kita pada hari ini, kesimpulan yang disampaikan dari renungan Romo hari ini, Romo. Ya, dari perjumpaan kita hari ini, kita bisa memperdalam mengenai pemahaman iman kita, bahwa sejak awal jemaat perdana, umat Kristiani itu tidak menekankan atau tidak menekankan mengenai praktek puasa dibandingkan dengan kepercayaan dan agama-agama lainnya, yang seringkali banyak mempraktekkan mengenai dimensi-dimensi ritual dan asketisme itu. Karena hidup kita itu sudah menerima dari apa yang dinantikan lama dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu kan seluruh isinya kan menantikan kedatangan sang Mesias, ya, kedatangan Mesias. Dan Mesias itu sudah hadir, dan dengan cara demikian maka hal itu membawa hidup kita dalam sukacita. Oleh karena itu, kita semua dalam praktek hidup orang Kristen, kita selalu dibawa dalam arah supaya membangun hidup dalam sukacita tadi itu. Dan memang dalam konteks praktek hidup orang Kristen, kita semua kan sebetulnya juga ada praktek berpuasa juga. Seperti tadi yang disampaikan oleh Yesus itu, bahwa ketika mempelai itu diambil dari tengah-tengah
tengah-tengah mereka, mereka berpuasa. Itu adalah praktek yang barangkali sudah dipraktekkan ketika jemaat Kristen perdana, ketika hari Jumat, bisa juga hari Jumat, bisa juga praktek kita kan juga sampai sekarang adalah Jumat Agung, dan hari Rabu Abu itu adalah praktek kita bersama-sama berpuasa. Karena kita ingin bersama-sama menghayati ketika Yesus diambil dari antara kita, ketika wafat Yesus, kemudian itu adalah saat di mana kita berpuasa. Tetapi tujuan berpuasa itu sedikit berbeda dari praktek yang dijalankan dalam konteks agama-agama lain. Karena kita itu berpuasa bukan tujuan untuk menjadi suci, menjadi kudus supaya kita masuk surga, tetapi kita ingin bersama-sama Kristus yang menjadi penebus untuk hidup kita. Dia Imam Agung tadi itu, kembali ke sesi pertama, dia Imam Agung yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Baiklah, terima kasih Romo Teguh untuk permenungannya hari ini. Sangat menguatkan kami sekali, mengingatkan kami bahwa berpuasa bukan untuk bermegah, tapi berpuasa untuk bersuka cita karena sudah ditebus oleh Yesus Kristus Sang Imam Agung. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Teguh. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas permenungan kami pada hari ini untuk bersama-sama memperdalam pemahaman dan pengertian kami akan Putramu Yesus Kristus yang menjadi Imam Agung kami untuk membawa kami semua diperdamaikan di hadapan-Mu, dosa-dosa kami Kau ampuni, dan dengan cara demikian hidup kami Kau jaminkan dalam sukacita karena jaminan yang telah diperbuat oleh Putramu Yesus Kristus, penebus kami dengan darahnya sendiri. Maka kami mohon Kau senantiasa menyertai kami semua, agar kami teguh di dalam iman yang Kau anugerahkan kepada kami, dan boleh membagikan hidup kami yang sukacita dalam hidup kami di tengah masyarakat, juga dalam pergaulan, dalam pelayanan kami, supaya membawa sukacita itu di dalam kehidupan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga di sekitar kami. Demi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Teguh dapat menambah semangat iman kita untuk hidup dalam sukacita. Akhir kata, Romo Walterus Teguh Santosa SY dan saya Katerina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.